Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Selamat bertemu kembali dengan Yamta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi presentasi ini merupakan tugas dari mata kuliah teori dan model dalam TEP yang dalam hal ini diampu oleh Profesor Gunaji. Dan topik kali ini saya akan membawakan tentang cognitive education and cognitive domain. Ada beberapa hal, jadi ada 4 macam ya, ada 4 macam atau 4 pokok bahas yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama adalah memahami tentang apa itu cognitive domain. Kemudian yang kedua adalah memahami tentang pengertian cognitive domain. Kemudian memahami perbedaan tentang berbagai taksonomi dalam dunia pendidikan. Dan yang terakhir nanti kita akan mendeskripsikan perbedaan berbagai framework strategi pembelajaran. Untuk materinya ada 4 macam seperti yang tadi saya sampaikan di awal. Kemudian, tentang cognitive domain, menurut Bloom pada tahun 1956 bahwasanya cognitive domain is composed of the set of instructional method that assist student in learning knowledge to be recalled or recognized as well as development student. Jadi menurut Bloom yang namanya cognitive domain adalah suatu komposisi ya, atau sebuah set metode instruksi yang akan mengasiskan atau akan memberikan akses kepada student untuk belajar tentang pengetahuan ya, atau to be recalled or recognized. Kemudian menurut Bloom ya, ada 3 ranah cognitive domain di mana menyangkut ada 3 domain, yaitu ada kognitif, kemudian afektif, kemudian psikomotor. Nah, kognitif domain pada ranah kognitif itu berisi tentang perilaku yang menekankan pada aspek intelektual. Jadi misalnya seperti pengetahuan, kemudian pengertian, keterampilan berpikir dan lain sebagainya. Yang kedua adalah ranah afektif ya. Jadi pada ranah afektif itu berisi tentang perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosional. Dan yang ketiga adalah ranah psikomotor, itu berisi tentang perilaku yang menekankan pada aspek keterampilan. Kemudian motorik seperti tulisan tangan ya, atau mungkin mengetik ya kalau kita lihat ya. Jadi ada mengetik, kemudian ada berenang ya, mengoperasikan mesin ya, mengoperasikan komputer dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat lagi menurut taksonomi Bloom, kalau kita lihat pada ranah kognitif maka ada 4 ebener ada 6 tingkatan, yaitu di C1 atau pengetahuan ya, kemudian C2 atau pemahaman, C3 adalah penerapan, kemudian C4 adalah analisis ya, C5 itu adalah sintesis, dan yang C6 adalah penilaian. Ini adalah taksonomi Bloom kognitif yang lama. Dan yang baru akan terjadi perubahan pada C5 dan C6. Nah, pada ranah efektif kalau kita lihat di sana ada beberapa tingkatan, ada 5 juga, termasuk ada menerima, menanggapi, ya, menilai, kemudian mengelola dan menghayati. Sedangkan terakhir pada ranah psikomotor terdapat beberapa tingkatan, ada menirukan, memanipulasi, pengalamian dan artikulasi. Itu beberapa taksonomi Bloom kalau dilihat dari 3 ranahnya. Nah, kalau berdasarkan buku yang pernah saya baca, jadi ada buku tentang Hierarchy Stufen der Kognitiven Dimension. Itu bukunya Meyer tahun 76 pada halaman 103. Itu digambarkan di sana kalau ada 6 tingkatan juga, tetapi lebih enak untuk kita mengenumerate ya, kita mengingat kembali karena di sana digambarkan semacam benang ruwetnya. Jadi kalau di ranah Kenntnisse ya, atau pengetahuan itu dia masih levelnya paling bawah. Nah, level yang kedua namanya Verstandis ya, itu level di atasnya. Kemudian ada Anwendung, kemudian Analyze ya, sintesis, dan yang terakhir adalah beurteilen atau penilaian. Nah, kalau kita lihat maka semakin ke atas tingkat kompleksitasnya semakin tinggi. Kemudian ini mungkin gambar yang lain bisa kita lihat. Jadi mulai dari knowledge ada komprehensi ya, ada knowledge ada komprehensi ya, ada aplikasi, analyze, ya, sintesis, yang terakhirnya adalah evaluasi. Jadi ini masih ranahnya belum, tetapi masih teorinya belum yang lama. Karena yang baru nanti akan mengalami perubahan pada nomor 5 sama nomor 6. Nah, pada era sekarang, ya era digital, era IT, maka kognitif pun akan berkembang. Jadi kalau di remember itu contohnya ada Flickr, ya, ada mungkin Lint, ada Grids, ada Suhu dan sebagainya. Pada ranah understanding juga akan mengalami beberapa perubahan, seperti ada Google, ya, ada Sketch, ya. Pada applying juga sama terjadi perubahan, Analyze, ya.
evaluasi dan level yang tertinggi namanya creating. Ini adalah ranah Bloom kalau kita kaitkan dengan perkembangan teknologi yang ada. Taksonomi yang lain saya pikir sama dengan yang tadi, cuma dalam bentuk yang berbeda. Ada remember, understand, apply, analyze, evaluate, and create ya. Jadi ini ranah Bloom yang terbaru. Kalau kita lihat ada remember, understanding, applying, analyze, evaluating, and creating. Nah, kalau kita lihat beberapa instructional taksonomi yang lain, jadi ada beberapa akar di dunia pendidikan. Yang pertama mungkin yang kita kenal adalah selama ini adalah Bloom, dan itu mungkin termasuk dosa-dosa guru kita dari IKIP zaman dulu sampai sekarang. Nah, kenapa di penyusunan soal juga sekarang kita gunakan Bloom? Karena memang pada waktu itu guru-guru kita mengajarkan tentang Bloom saja. Dan padahal kalau kita lihat di teori yang lain masih ada teorinya Gagne, ya. Ada Gagne, ada Ausubel, ya, ada Anderson, ya, ada Merrill, sama Regilot ya. Jadi intinya ini merupakan wacana kita atau sebagai perluasan pola pikir kita bahwasanya tidak hanya Bloom saja, tetapi ada taksonomi instruksional yang lain. Frameworknya saya pikir sama, jadi ada tipe-tipe comparison point-nya. Jadi ada type of learning, ada central of learning, ada focus of learning, ya, grouping of learning, dan interaksi. Yang terakhir adalah supporting for learning. Kalau kita lihat tipenya ada 4 macam di sana. Jadi untuk Regilot ya, jadi ada applying, ya, ada apply general skill, ada understanding, sama memorize information. Nah, berkaitan dengan learning style itu ada beberapa tipe. Jadi secara umum orang itu gaya belajarnya ada 3 macam. Ada yang namanya visual ya, atau visual style. Yang kedua adalah auditory ya, atau hearing ya, atau mendengarkan ya. Yang ketiga adalah kinestetik. Ini kaitannya dengan keterampilan atau dengan skillnya. Jadi setiap orang pasti mempunyai dari ketiga ini, atau mungkin gabungan dari ketiganya, atau mungkin salah satu dari ketiganya. Nah, berkaitan dengan control of learning, maka ada 2 pendekatan. Ada yang namanya teacher center, yang kedua ada yang namanya student center. Jadi kalau yang teacher center itu adalah di era waktu kita kecil dulu ya. Nah, kalau yang student center itu adalah era seperti sekarang ini. Jadi kalau zaman dulu mungkin kita masih sangat menghormati guru. Kenapa? Karena guru adalah salah satu-satunya sumber ilmu pengetahuan ya. Beda dengan sekarang. Sekarang kita bisa nyari informasi lewat internet, lewat buku, lewat teman sebaya, dan sebagainya. Jadi teacher center mungkin pelan-pelan, kita suka tidak suka, mau tidak mau pelan-pelan akan kita tinggalkan. Grouping for learning, jadi ada beberapa pembagian di sana kalau kita lihat ya. Jadi ada yang individual, ya, ada pairs, ya, ada team, sama groups ya. Di sana mungkin jelas gambarnya. Kalau individu berarti satu orang dia kutu buku sekali ya. Kalau pair berarti berpasangan ya. Kalau teams 3 sampai 6 ya. Kalau 7 lebih dia namanya grouping ya, grouping of learning. Focus of learning ada 4 fokus di sana. Jadi ada interdisciplinary atau mungkin berbasis masalah ya, atau mungkin berbasis domain. Satu lagi bisa juga berbasis topik ya. Untuk supportnya juga ada 2 macam di sana. Jadi cognitive supporting atau mungkin emotional supporting. Jadi bagaimana kalau kita menghadapi misalkan peserta didik kita pas galau misalkan. Jadi seorang guru harus pintar-pintar untuk memberikan stimulus maupun respon agar materi yang kita berikan terserap oleh siswa. Untuk interaksi ini ada beberapa macam juga. Jadi ada human sama non-human. Kalau human misalkan ada student center, student teacher, ataupun student to student ya, atau mungkin yang lainnya. Kemudian yang non-human itu bisa student ke tools ya. Kalau ada student ke tools ya. Kemudian student information ya, student environment atau lingkungan, kemudian sama non-human yang lainnya. Interactive learning ini terakhir ya, jadi mungkin 5 tahun terakhir ada teknologi yang namanya smartboard, dan ini mungkin di Indonesia masih mahal ya, masih barang yang mahal. Jadi intinya di smartboard kalau kita lihat, kalau kita ingin mengajarin tentang roda gigi ya, kita tinggal milih roda gigi, kita atur mau diputar kemana, kita verlengger ya, atau kita perjembek itu apa ya, kita lebarkan gitu, arahnya mau kemana, maka nanti otomatis dia bisa muter ke arah mana, putarannya berapa, kecepatannya berapa, dan sebagainya. Nah ini mungkin di kita masih barang yang mahal ya. Itu mungkin Bapak dan Ibu
Terima kasih atas waktunya, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti setelah ini kita teruskan dengan sesi tanya jawab. Saya akhiri, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.